Framingnya sudah oke, Jas? Sudah oke. Suara sudah clear? Sudah clear. You mau masuk frame? Nantilah. Nanti ya. Oke, baru sekarang saya bisa membuat konten ini teman-teman. Halo and welcome back. Teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang ranking FIFA. Timnas Indonesia yang diberitakan melesat jauh setelah berhasil menahan imbang Timnas Arab Saudi di kandang mereka dengan skor 1-1. Dalam lanjutan pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia yang kita ketahui sudah memasuki round 3. Jadi round 3 ini teman-teman adalah tahap penentuan bagi sebuah tim untuk bisa lolos dan bermain di Piala Dunia. Jadi setiap hasil akhir yang positif tentu akan membuat timnas kita mengoleksi poin yang cukup banyak. Dan dengan juga berhasil menahan imbang Arab Saudi, tentu keberhasilan ini juga merupakan bagian dari proses yang dijalankan oleh Shin Tae-yong dan juga para pemain selama beberapa tahun terakhir. Sehingga ya tidak salah juga jika sekarang kita melihat bahwa timnas kita mulai naik di ranking FIFA. Saya masih ingat pada saat Shin Tae-yong menjadi pelatih dari timnas Indonesia 4 tahun yang lalu, ranking FIFA dari timnas kita itu berada di peringkat 170-an ya, kalau nggak salah 174. Tapi sekarang mendekati peringkat 100 besar. Dan sebelumnya juga Shin Tae-yong mengatakan bahwa dia ingin agar timnas Indonesia bisa masuk ke ranking FIFA 100 besar. Walaupun kita juga sama-sama ketahui bahwa ranking FIFA ini bukan merupakan sebuah patokan bagi sebuah timnas. Artinya tidak bisa dijadikan patokan bahwa jika ada timnas yang masuk dalam ranking 100 besar FIFA adalah timnas yang kuat. Tapi dari ranking FIFA ini kita bisa melihat progres dari sebuah timnas. Jadi pada saat timnas Indonesia ini ranking FIFA-nya lagi naik terus kan, atau istilah kerennya ini lagi meroket, ya jelas artinya ada progres yang real dari timnas Indonesia. Bahkan hasil imbang di pertandingan dini hari tadi itu juga menarik perhatian banyak negara loh teman-teman. Mereka kaget bahwa Indonesia bisa bermain sebaik itu, terutama di babak pertama. Memang di babak kedua ada kesulitan bagi para pemain kita untuk bisa mengimbangi kecepatan dari para pemain Arab Saudi ya, karena memang ada juga faktor cuaca. Dan juga kita tahu banyak sekali pemain muda di skuad kita yang baru pertama kali bermain di level tertinggi. Dan sekarang ini kan timnas kita sebetulnya bukan lagi bermain di level Asia, walaupun ini adalah pertandingan antara dua negara dari kawasan Asia. Tapi ini adalah pertandingan untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi sebetulnya ini adalah pertandingan yang sudah memasuki level dunia. Karena untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi jangan main-main loh. Ya, ini gak gampang loh bagi para pemain dari timnas kita untuk bisa bermain dengan high tempo, untuk bisa bermain dengan high energi, untuk bisa bermain dengan 100% konsentrasi dan fokus selama jalannya pertandingan. Namun sejauh ini memang kita lihat bahwa Shin Tae-yong selalu berupaya agar para pemain kita tidak melakukan banyak kesalahan. Dan dini hari tadi ada lagi kesalahan dari Martin Paes kan. Tapi untungnya dia bisa melakukan penyelamatan dari tendangan penalti tim lawan. Nah artinya walaupun dia melakukan kesalahan tapi dia bisa menebus kesalahannya dan kita tahu mentalnya sangat kuat. Nah kita butuhkan pemain-pemain dengan mental yang kuat seperti Martin Paes. Sekarang kita lihat ada J. Itzes, ada Tom Haye, ada Kelvin Verdong. Ada juga di depan Rafael Strijk, ada juga Rizky Ridho, ada juga Ivar Jenner, ada banyak pemain. Ada juga Justin Hubner yang tidak bisa bermain di pertandingan dini hari tadi. Jadi memang Shin Tae-yong ingin agar para pemain yang membela tim nasional Indonesia itu pertama-tama punya mental yang kuat. Agar mereka tidak mudah menyerah. Maka itu meskipun di babak kedua di pertandingan dini hari tadi, timnas kita itu digempur habis-habisan oleh para pemain Arab Saudi, tapi para pemain kita masih disiplin mengawal lini pertahanan, masih disiplin melakukan pressing, bahkan sesekali juga bisa membangun counter attack, tapi masih ada kesulitan bagi para pemain kita untuk memberikan umpan kunci terakhir yang bagus, artinya final pass yang akurat, agar bisa merancang counter attack tersebut dengan menciptakan sebuah peluang. Nah, ini juga masih merupakan PR bagi Shin Tae-yong untuk membenahi passing-passing di final third dari para pemain kita, siapapun pemain itu yang bermain di atas lapangan. Dan juga kita harus pahami bahwa timnas kita belum punya yang namanya kedalaman squad. Buktinya di pertandingan dini hari tadi pada saat ada serangkaian pergantian pemain yang dilakukan oleh Shin Tae-yong di babak kedua, permainan dari timnas kita beda total. Kita tidak lagi melihat koneksi yang bisa dilakukan oleh para pemain seperti mereka tunjukkan di babak pertama pada saat ada banyak sekali umpan-umpan kombinasi yang mereka mainkan. Nah itu juga PR kedua yang perlu diselesaikan oleh Shin Tae-yong. Artinya walaupun Shin Tae-yong sudah melatih timnas Indonesia selama kurang lebih 4 tahun, tapi masih ada begitu banyak PR yang perlu dia selesaikan. Maka itu, seperti yang sebelumnya pernah saya katakan, bahwa tugas dari Shin Tae-yong itu belum selesai. Maka itu kontraknya perlu diperpanjang. Dan akhirnya kan kontraknya diperpanjang oleh PSSI. Dan teman-teman sadar gak sih bahwa
Shin Tae-yong juga sebetulnya tidak pernah menyangka bahwa kontraknya akan diperpanjang. Iya dong, pada saat dia melatih Indonesia kan kontraknya kan tidak selama ini kan. Tidak selama ini, tapi sekarang kan kontraknya lebih panjang. Nah, artinya apa? Dia dari awal tuh sebetulnya tidak memikirkan perpanjangan kontrak. Yang dia pikirkan bagaimana membangun fondasi yang kuat dari tim nasional Indonesia agar timnas kita bisa bertahan dan bermain at the top level, ya di level Asia untuk waktu yang cukup lama, minimal 10 tahun ke depan. Maka itu dia memilih lebih banyak pemain-pemain muda agar pemain-pemain muda ini bisa diberikan pengertian tentang konsep permainannya yang juga sinkron dengan perkembangan sepak bola. Jadi kalau kita perhatikan di era sepak bola modern sekarang ini teman-teman, tim-tim besar, tim-tim yang kuat itu mengandalkan yang namanya pressing, kemudian passing, kemudian positioning. Kemudian juga kita tahu tim-tim besar itu mengandalkan kecepatan di final third. Di sepertiga lapangan bagian penyerangan. Jadi passing, pressing, and positioning, dan juga pergerakan tanpa bola, ya ini semua perlu dilakukan oleh para pemain yang memang nggak gampang, maka itu butuh waktu bagi para pemain kita untuk belajar konsep permainan dari Shin Tae-yong. Selain itu juga dia meminta agar PSSI juga mencari pemain-pemain diaspora atau keturunan Indonesia yang ternyata berhasil. Karena ya di pertandingan dini hari tadi kan dari starter hanya 2 pemain yang bermain di kompetisi domestik. Dan sebetulnya nggak masalah. Dan saya harapkan tidak akan ada lagi lah yang namanya protes atau juga kritikan-kritikan yang sarkas, nggak perlu. Karena negara-negara lain pun melakukannya. Seperti di Prancis, di Jerman, di Inggris. Banyak juga pemain-pemain diaspora mereka atau keturunan. Jadi selama tidak melanggar aturan di dalam negeri dan juga tentunya tidak melanggar aturan FIFA, ya nggak ada masalah juga. Dan memang mereka diperlukan untuk juga bisa meningkatkan level permainan dari para pemain kita yang sekarang ini masih bermain di kompetisi dalam negeri. Dan kita lihat permainan dari Witan, bagus, gak ada masalah, dia bisa nyetel dengan Ragnar, dengan strike, berapa kali mereka melakukan umpan-umpan kombinasi. Bahkan dia mendapatkan 1 peluang untuk mencetak gol, meskipun syutingnya tidak begitu keras, lemah, dengan mudah ditangkap, tapi bagus, dia bisa mencari posisi, dia bisa melakukan pertukaran passing. Rizky Ridho sangat dingin di lini pertahanan bersama Jay Itzes. Bagus sekali permainannya, koordinasinya rapi, gak ada masalah. Nah artinya ya dari awal memang misi dari Shin Tae-yong adalah untuk meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia agar bisa bermain di level yang lebih tinggi. Jadi jangan cuma bersaing di level ASEAN. Kalau dulu kan ya jika teman-teman masih ingat, kita semua kan ingin agar timnas kita bisa mendapatkan medali emas di ajang SEA Games dan juga menjadi juara di Piala AFF. Tentu kita tidak menyangka bahwa timnas kita sekarang justru coba meraih prestasi di level Asia. Ya tentu bukan untuk menjadi juara dulu, karena ini kan adalah tim yang muda ya, jadi masih harus ada proses yang lebih lama lagi. Nanti progresnya tentu seiring berjalannya waktu akan terlihat. Tapi paling tidak sekarang kita ingin melihat permainan dari timnas kita lawan tim-tim yang kuat. Seperti yang sebelumnya terjadi di Piala Asia Senior kan, lawan Jepang, lawan Australia, lawan Irak, dan kemudian kita juga sempat berhadapan dengan Vietnam, dan di level U23 juga ketemu tim-tim yang kuat, dan baru saja dini hari tadi ketemu Arab Saudi, next akan ketemu Australia. Nah inilah yang sekarang kita inginkan. Bukan berarti kita tidak ingin timnas kita juga sukses di ajang SEA Games atau juga Piala AFF, tentu kita ingin. Tapi sekarang prioritasnya sudah beda, tidak seperti sebelumnya. Jadi sekarang prioritasnya adalah membuat timnas kita itu bersaing di level yang lebih tinggi. Kalau perlu, timnas kita lebih sering masuk ke round 3 dari babak kualifikasi Piala Dunia. Kalau bisa, timnas kita lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Kenapa tidak bisa lolos? Bisa lolos kalau kita melihat cara bermain seperti dini hari tadi. Teman-teman tahu gak? Begitu banyak podcast di luar negeri, bukan di dalam negeri. Di dalam negeri sudah banyak yang membahas timnas. Di luar negeri pun membahas tentang tim nasional Indonesia. Saya baru nonton nih salah satu podcast, ada 2 orang berbicara, saya lupa namanya, teman-teman bisa carilah, Timnas Indonesia Podcast. Ada 3-4 lah podcast yang membuatnya, baru nanti tentu akan menyusul, apalagi nanti lawan Australia, sebelum lawan Australia akan menyusul. Dan bisa juga nanti akan ada banyak vlogger yang datang ke Indonesia untuk membuat konten. Gak masalah, bagus, mereka mempromosikan Indonesia dengan cara yang baik. Dan mereka tahu ada progres yang signifikan dari timnas kita. Dan mereka paham, ada pemain-pemain diaspora yang meningkatkan level permainan dari timnas kita, tapi para pemain kita yang bermain di dalam negeri pun harus bisa mulai belajar dari para pemain diaspora ini. Agar mereka mendapatkan ilmunya. Kita juga tentu ingin agar para pemain kita yang bermain di kompetisi domestik juga bisa meningkatkan level permainan mereka. Bisa bermain lebih kuat lagi
dari segi fisik dan juga staminanya. Mereka harus lakukan itu, mau nggak mau. Kalau nggak, nanti kita hanya bersaing di level ASEAN. Bukan artinya kita tidak perlu bersaing di level ASEAN. Oke, kita akan bersaing. Tapi kita punya potensi untuk bersaing di level yang lebih tinggi, yaitu Asia. Kenapa enggak? Nah, itulah yang dilakukan oleh Shin Tae-yong sejauh ini. Jadi saya pikir tidak ada salahnya juga jika kita mengapresiasi kerja dari Shin Tae-yong yang selama ini dilakukan demi kemajuan dari sepak bola Indonesia. Jadi memang sekarang kita lihat jika banyak vlogger yang akan datang ke Indonesia untuk menonton pertandingan dari timnas, ada banyak podcast yang membahas tentang timnas Indonesia, ya karena memang ada progres dan juga bisa terlihat di ranking FIFA timnas Indonesia. Tapi poin yang ingin saya tegaskan kepada teman-teman di konten ini adalah bahwa sekarang kita boleh bermimpi bahwa timnas kita akan terus bersaing di level Asia dan juga coba untuk terus membuat kejutan demi kejutan. Dan saya pikir dalam kurun waktu 1 tahun ke depan, timnas kita nanti sudah tidak bisa dianggap underdog lagi, tapi sudah bisa dianggap sebagai kuda hitam. Apalagi jika nanti lawan Australia, kita bisa kembali mendapatkan hasil akhir yang positif. Tentu kita semua ingin agar Indonesia bisa menang, tapi seperti yang selalu saya katakan, kita jangan urus ekspektasi, tapi kita support habis-habisan, kita terus berdoa agar para pemain kita bisa bermain secara baik, bermain secara tenang untuk bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Dan sebagai pemain ke-12, kita pun harus selalu berpikir secara positif. Jadi yang ingin saya juga tambahkan bahwa Shin Tae-yong adalah pelatih yang coba untuk mengubah mindset dari para pemain Indonesia. Shin Tae-yong adalah pelatih yang coba untuk meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia. Shin Tae-yong adalah pelatih yang jujur dan juga 100% profesional. Dan walaupun dia banyak dikritik, tapi saya sudah bisa mencermati bahwa Shin Tae-yong bukanlah tipe pelatih yang anti kritik. Tapi dia fokus dalam pekerjaannya untuk bisa membangkitkan sepak bola Indonesia, untuk bisa membuat timnas Indonesia disegani di level dunia. Jangan kaget kalau dalam 1 atau 2 tahun ke depan timnas kita akan masuk ke level dunia. Memang banyak yang juga mengatakan kenapa kok banyak sekali pemain keturunan. Seperti yang tadi saya katakan, ya karena memang itulah yang dibutuhkan agar timnas kita bisa bersaing di level tertinggi. Jadi jika ada pemain-pemain yang bermain di kompetisi domestik belum bisa menjadi pemain inti, ya karena memang mereka belum bisa memberikan kontribusi secara konsisten. Jika mereka bisa lakukan itu, tentu mereka yang akan lebih sering masuk ke starting lineup. Dan bukan saja persaingan itu tercipta atau ada persaingan di timnas Indonesia antara para pemain yang bermain di luar negeri dengan para pemain yang bermain di kompetisi domestik, tapi juga di antara para pemain yang bermain di luar negeri. Dan itu adalah kompetisi yang sehat untuk bisa membentuk tim nasional yang kuat. Jadi teman-teman, kita perlu mensyukuri bahwa timnas kita progresnya lagi signifikan, lagi naik, dan kita harapkan progresnya akan terus ke atas, dan kita terus berdoa dan juga terus rendah hati dan respect kepada para pemain tim lawan. Tidak perlu kita lebay di sosial media, tapi kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah pemain ke-12 yang bijak, yang bisa respect ke tim lawan, dan juga yang bisa support 110% kepada para pemain dan juga tentunya jajaran pelatih dari tim nasional Indonesia. Seperti biasa, saya akan selalu katakan, no hate, no politics, only football, salam sepak bola.